teman-teman YouTube, welcome back to my channel. Balik lagi di channel YouTube aku, yaitu Kita CEO Hatu. Ketemu lagi bareng aku di Annyeong K-pop. Nyangan. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby. Oke, sebenarnya di video kali ini gua tuh cuman pengen keluarin unek-unek gue tentang secret number. Lebih tepatnya tentang komenan hate atau komenan ya kayak gitulah ke secret number gitu. Biasalah hater. Apalagi komenan yang kayak gini, yang katanya secret number itu cuma terkenal di Indonesia. Bener nggak sih menurut kalian teman-teman? Bagi yang belum tahu atau mau tahu atau yang baru tahu juga, jadi secret number itu adalah merupakan girl band dari Korea, girl band K-pop dari naungan agensi Fine Entertainment. Girl band ini beranggotakan 5 orang cewek-cewek nih teman-teman. Cewek ini tuh cantik-cantik, bertalenta dan juga berbakat semua. Ada Dennis, ada Lea, ada Sudang, ada juga Cini dan ada Dita. Dan salah satu dari kelima member ini berasal dari Indonesia teman-teman. Indonesia asli, 100% garansi asli Indonesia. Dijamin asli karena udah ada produknya. Yang orang Indonesia itu tentu aja namanya juga pasti familiar banget bagi kita, yaitu yang bernama Dita. Orangnya kayak gini, cantik banget gak sih? Imut banget gitu loh, mukanya kecil banget sumpah. Nah, secret number ini debut pada tanggal 19 Mei kemarin teman-teman, dengan lagu pertamanya yang berjudul Kudis. Bukan Kudis ya. Jadi inget video dari Awar. Aku suka banget nonton video di sini soalnya dia bikin video-video lucu gitu yang dari lagu-lagu Korea. Nonton deh. MV dan lagunya itu tuh enak dan juga keren banget. Musiknya itu gue suka banget dan ngebosenin juga sih. Kalau kalian yang belum nonton wajib nonton dulu MV-nya. Klik di sini. Kalau nggak di description box kalian klik aja nanti setelah kalian nonton videoku, atau ya sekarang juga nggak apa-apa, nanti balik lagi ke sini. Walau masih dibilang rookie, secret number itu berhasil membuat dunia K-pop itu berguncang teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya dalam cuman hitungan beberapa hari aja, MV dari secret number ini yang judulnya Kudis tadi tuh udah bisa tembus 10 juta view. Tadinya sebelum. Kalau sekarang sih udah mau 30 juta viewers teman-teman. Semoga sih pas video ini di-upload itu tuh udah pas 30 juta viewers ya teman-teman. Amin. Dan kenapa bisa kayak bikin dunia K-pop berguncang ataupun terkejut? Soalnya secret number ini kata gua tadi yang pertama, dia tuh cuma dari agensi yang maaf ini mah agensi kecil dan belum terlalu terkenal lah, gak kayak SM Entertainment atau kayak YG, JYP ataupun Big Hit yang sekarang lagi naik daun. 10 juta views dalam hitungan hari itu buat rookie yang berasal dari agensi kecil itu adalah suatu pencapaian yang bagus banget. Soalnya buat nyampe 10 juta viewer apalagi dari agensi yang biasa aja itu susah banget teman-teman. Kalian bisa lihat yang debut bareng sama SM itu banyak banget, bukan cuma secret number doang ya. Ada yang comeback, ada yang masih rookie itu banyak banget, ada yang comeback, ada juga yang debut kayak mereka. Itu tuh jarang banget ada yang nyampe 10 juta viewers dalam beberapa hari. Tapi SM dalam hitung beberapa hari aja itu dia tuh udah nyampe 10 juta viewers. Dan juga berhasil trending beberapa hari di Indonesia. Wah, sumpah, gue seneng banget waktu itu. Tapi nih ya teman-teman, emang ya di setiap kali orang lagi di atas pasti ada aja namanya haters itu. Nggak cuman gue sama pacar gue ini, SM juga tidak luput dari kata-kata hate atau haters. Teringat gue. Ada yang bilang secret number itu dari agensi kecil lah, nggak bakalan terkenal lah. Kalau kata-kata itu gue pengen lihat BTS, lihat G-Friend juga. Mereka itu tadinya berawal dari agensi kecil, yang ibaratnya agensinya belum terlalu banyak banget ada orang yang tahu. Tapi sekarang, apalagi BTS, wow, udah mancanegara dong. Gue bangga banget sama dia. Bukan dia, mereka. Terus ada yang bilang juga secret number cuma terkenal dari Indonesia. Yakin nih? Oke, banyak. Gue nggak tahu sih ini banyak apa enggak ya, pokoknya ada yang bilang kayak begini. Fine Entertainment itu sengaja mendebutkan Dita karena Dita sendiri adalah asli orang Indonesia, yang dimana Indonesia adalah pasar K-pop terbesar kedua setelah Thailand teman-teman. Yang berarti diharapkan kalau Fine Entertainment debutin Dita tuh kayak bisa menarik perhatian dari warga Indonesia sendiri gitu loh. Ya kayak semacam strategi
marketing pemasaran gitu loh pokoknya. Ya kayak gitu. Terus pertanyaannya salahnya di mana gitu, kenapa, apa salahnya kalau emang Fine Entertainment ya punya strategi kayak gitu, ya fine aja kan, ini dunia, emang dunia industri gitu loh. Toh pan yang dia debutin, Dita ini bukan seseorang yang nggak berbakat. Kalian harus tahu Dita itu sangat bertalenta, dia itu bisa ngedance, bisa nyanyi juga. Ini kena gue astaga sampai tembus. Gue kenapa ini panas banget soalnya sumpah. Balik lagi, jadi walaupun Fine Entertainment pengen ngedebutin Dita gitu loh, Dita juga bukan seseorang yang kayak pakai orang dalam ujuk-ujuk datang ke Fine Entertainment, debutin gue dong, gue orang Indonesia nih, gue pasti bakal bisa menarik perhatian orang Indonesia kalau lo debutin gue gitu. Udah kayak gitu juga. Dita itu sama aja sama kayak yang lain, kayak harus ikut audisi, terus ya ngelewatin fase-fase kayak gitu. Nah juga dia ditolak beberapa kali, jadi jalan Dita buat debut sekarang pun gak semulus kayak jalan tol gitu loh, kayak pakai kayak gitu. Jadi dia tuh udah beneran berjuang mati-matian gitu. Soalnya Dita aja udah gua dengar gitu dari beberapa live dia juga, Dita sendiri juga sempet kayak stres itu soalnya nggak pernah bisa debut, belum bisa aja debut gitu loh. Dan ya, alhamdulillah gitu sekarang akhirnya impian Dita selama ini yang tadinya dia selalu berusaha banget buat debut dan akhirnya terwujud. Kalian harusnya bangga lah nggak sih kayak gitu. Susah loh buat jadi idol K-pop, itu susah banget. Walaupun ya peribahasanya buat debut di agensi kecil juga susah, apalagi debut buat di agensi gede kayak SM, YG, JYP ataupun Big Hit. Susah banget. Terus lagi ya dengan debutnya Dita yang ya at least orang Indonesia gitu loh. Jadi orang Indonesia itu jadi lebih kepandang lagi kan sama Korea, sama Korea Selatan ataupun sama negara-negara lainnya gitu loh. Soalnya dengan mereka ngeliat Dita, mereka bakal ngeliat potensi-potensi lain di orang Indonesia yang pasti juga bakal berbakat seperti Dita kan. Jadinya orang Indonesia sendiri pasti bakal terekspos gitu loh. Dan siapa tahu gitu loh, di tahun-tahun berikutnya bakal ada Dita-Dita yang lainnya yang debut di Korea sebagai K-pop. Dan juga nih denger gue denger nih katanya di SM Entertainment juga bakal ngedebutin girl group apa boy group ya, girl group kalau nggak salah, yang salah satu membernya juga ada orang Indonesianya. Kita tunggu aja itu bener apa enggak. Terus bener nggak sih yang katanya Secret Number tuh cuma terkenal di Indonesia? Menurut gue I don't think so. Dari yang gue perhatiin ya teman-teman di YouTube ataupun di Instagram, anyway gue nggak punya Twitter ya, banyak banget orang dari negara lain selain di Indonesia tentunya yang seneng dan juga kayak suka banget itu sama Secret Number. Dan juga kata channel dari Passworld yang sering banget buat tonton videonya yang sering banget membuat konten tentang Secret Number, yang juga mendengar dari Charwani Ali juga, dia juga salah satu fanboy dari Secret Number, mengatakan awal dari playlistan musik Hoodies itu, Secret Number itu nggak cuma trending di Indonesia loh teman-teman. Ternyata Secret Number itu lagu Hoodies-nya itu tuh trending di 6 negara coba. Wow, hebat banget gak sih? Jadi dengan kayak gitu pun kita udah bisa ngeliat kalau Secret Number tuh sebenarnya ya emang gak cuma terkenal di Indonesia gitu, tapi ya di banyak negara loh. Dan kalau di Korea sendiri, kalau menurut gue emang Secret Number belum terlalu kelihatan pada dulunya gitu. Tapi kalau dilihat dari sekarang, kalau menurut gue Secret Number udah mulai banget kerasa banget terkenal, maksudnya kayak diketahui oleh orang Koreanya sendiri di negara mereka debutnya gitu loh. Contohnya ya kayak dari masing-masing mereka sekarang udah punya paparazzi yang suka moto-motoin mereka gitu loh. Itu dari Koreanya loh, orang Koreanya. Apa ya sebutannya gue lupa. Fancam. Terus kayak Secret Number menang beberapa voting yang ada di aplikasi, entah itu aplikasi web atau idol champ ataupun apapun itu. Dan juga jadi poster mereka itu kayak ditaruh di beberapa letak di Korea. Itu tuh kayak buat jadi ajang promosi yang bagus banget. Jadi kalian harus tetap dukung Secret Number dari voting lagi. Dari beberapa voting juga harus tetap ikut supaya makin bisa terkenal gitu loh. Semakin banyak yang tahu di Korea sendiri juga. Emang butuh waktu untuk orang Koreanya tahu Secret Number, tapi kalau menurut gua lambat laun mereka juga pasti tahu kalau emang Secret Number terkenalnya di luar Korea kayak ya di Indonesia terus di beberapa negara yang lainnya itu nggak menutup kemungkinan nanti juga orang Koreanya sendiri juga orang warga Koreanya sendiri juga bakal tahu Secret Number itu. Jadi jangan putus asa. Gue yakin Secret Number bisa sesukses
BTS ataupun G-Friend. Kenapa gue sebutin mereka berdua? Kenapa nggak girl band yang lainnya gitu kayak Blackpink gitu yang sekarang emang lagi naik-naik daunnya? Soalnya BTS sama G-Friend itu mereka itu kayak Secret Number, yaitu berawal dari agensi yang lumayan ya biasa aja gitu, agensi yang kecil. Tapi ya dengan usaha mereka bisa terkenal dan menaikkan derajat si agensi mereka sendiri loh. Dan gue yakin SN atau Secret Number itu juga pasti bisa kayak gitu. Soalnya Secret Number juga bertalenta kok, bukan kayak girl band abal-abal. Jadi gue yakin mereka pasti bisa. Dukung terus Secret Number. Dan sebenarnya masih banyak kok girl band ataupun boy band yang dari agensi yang biasa aja terus sekarang juga udah mulai sih, emang udah terkenal gitu loh. Dan ya kalau mereka bisa, kenapa Secret Number enggak gitu? Pasti Secret Number juga bisa. Jadi tetap semangat dan terus dukung Secret Number, oke? Oke, thank you for watching dan udah nonton video gue sampai akhir. Kalau kalian mau nonton video gue yang lainnya, klik video di sini. Oke, ketemu lagi di Anyong K-pop berikutnya. Dadah! Dan kalau yang baru tahu, gue itu bakal upload video baru itu dari hari Selasa sampai Sabtu, insya Allah. Semoga aja selalu tepat waktu. Dan setiap harinya itu akan ada 1 video. Jadi tunggu aja ya, soalnya bergantian antara konten satu dan konten